Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung. Di Lampung, Presiden sempat menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Presiden Jokowi tiba Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga. Dari Pasar Natar, Presiden Jokowi menyapa warga dan langsung bertolak ke eksit tol Itera, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Presiden juga mengunjungi lokasi Tiuh Sukajaya, Kecamatan Pagar Dewa Tulang Bawang, Lampung. Menariknya dalam perjalanan, mobil dinas yang di dalamnya ada Presiden Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Terusan Riyakudu, Lampung. Selain mengecek harga-harga di pasar, kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung juga untuk mengecek jalan yang rusak, di mana sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Ya, berawal dari video viral seorang mahasiswa di media sosial yang mengkritik lambatnya pembangunan di daerahnya membuat Presiden Jokowi kemudian juga ikut turun tangan mengecek langsung kondisi yang ada. Kita akan bahas lengkapnya. Kami telah terhubung dengan juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Mas Renhard. Ya, Pak Bambang, yang hari ini menjadi pemberitaan adalah kunjungan Presiden ke Lampung yang kemudian melewati jalan-jalan yang rusak di Lampung, Bima, dan memang sejumlah pihak sempat melakukan kritik di media sosial atas kondisi yang ada. Dari kunjungan Presiden ini, apa tanggapan dari pihak keluarga, Pak? Oke, Mas Renhard, terima kasih. Selamat sore pemirsa AIS TV seluruhnya yang ada di Indonesia. Satu, tanggapan keluarga pastinya kami bersyukur, Mas. Ya, dan kami sangat berterima kasih sekali atas atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sebenarnya kami kemarin sempat begitu melihat rundown dari jadwal Bapak Presiden, sebenarnya kami agak sedikit kecewa mungkin awalnya ya. Karena kami lihat rundownnya itu beliau akan datang ke Rumbia itu dengan menggunakan helikopter gitu ya. Tapi hari ini kami surprise gitu ya. Beliau akhirnya mengambil jalur yang lain dan Masya Allah lah, akhirnya beliau saya yakin bisa menilai sendiri dan merasakan bagaimana kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung, Mas Renhard. Gitu, Mas. Oke, jadi Anda bersyukurnya atau pihak keluarga bersyukurnya karena akhirnya mungkin apa yang diutarakan oleh Bima dan sejumlah pihak ini bisa berdampak dan dilihat langsung oleh Presiden atau bagaimana? Ya pasti. Karena kan selalu ketika sempat viral kemarin kan berkali-kali saya mengeluarkan statement bahwa jangan sampai kita mengeluarkan esensi nilai kritik yang telah disampaikan oleh Bima. Bahwa jangan sampai kritik yang sudah dia sampaikan itu menjadi bias ke hal-hal yang lain. Jadi memang kan kalau masalah infrastruktur ini kan kita benar-benar merasakan, dan saya yakin seluruh warga yang ada di Provinsi Lampung pun merasakan hal yang sama. Bahkan kita lihat bagaimana atensi masyarakat. Tadi kan kebetulan saya juga sekarang standby di Lampung Timur. Kita benar-benar merasakan euforia itu, Mas. Jadi masyarakat Lampung ini mereka sangat-sangat luar biasa bergembiranya, dan mereka mempunyai harapan yang tinggi gitu ya, agar mungkin ke depannya benar-benar lah nanti jalan-jalan di Provinsi Lampung ini benar-benar bagus begitu mungkin. Oke. Setelah kemudian ini ramai dan tiba-tiba ya kita melihat ada pembangunan jalan juga di Lampung. Adakah kemudian pihak pemerintah daerah, Pemprov di Lampung yang menghubungi lagi keluarga Bima atau bagaimana? Oke, sampai dengan detik ini tidak ada, Mas. Jadi memang kemarin ada sebelum Hari Raya itu sempat ada beberapa pihak yang mencoba menghubungi kami untuk bertemu begitu ya dengan pihak pemerintah provinsi. Cuma karena mungkin pihak keluarga Bima terutama orang tuanya masih agak khawatir, masih agak shock mereka, jadi mereka tidak bersedia, dan kalau sampai detik ini masih belum ada lagi yang mencoba menghubungi kami. Memang kemarin sekitar hari Rabu itu staf kepresidenan Pak Jonas Joko sempat menghubungi saya dan beliau menanyakan tempat kediaman Bima seperti alamatnya di mana, dan saya sampaikan bahwa alamat keluarga Bima ini tidak jauh dari lokasi kunjungan Bapak Presiden seperti itu. Begitu, Mas Renhard. Oke, jadi tidak ada lagi pihak dari Pemprov yang berusaha untuk menghubungi ya ke keluarga? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada lagi, Mas. Oke, kalau yang kemudian masyarakat ya di sana atau mungkin Anda juga
ini kan kalau yang kita lihat kan memang jalanan cukup parah ya yang dilewati oleh Presiden ini. Tapi secara umum Anda melihat memang seberapa parah kondisi atau infrastruktur jalan yang terjadi atau yang ada di Lampung, Pak? Oke, kalau bicara jalan ya saya mungkin tidak mau mengomentari yang lain, satu yang lain mungkin saya tidak mau berkomentar. Tapi kalau jalan, karena saya mohon maaf memang saya domisili bukan di Lampung, saya domisili di Kota Malang. Saya dari 98 sudah keluar dari Lampung dan kondisinya kalau boleh saya bilang sampai detik ini bukan lebih baik malah lebih parah. Kondisinya benar-benar luar biasa. Saya bisa bilang di Lampung Timur, di Lampung Tengah, di Waikanan, di Lampung Utara, di Lampung Barat, hampir saya bilang 50% jalannya kondisinya sudah hancur. Jadi benar, saya sangat bersyukur makanya Pak Jokowi bersedia datang ke Lampung. Ini sudah bagi kami sudah sudah satu hal yang sangat luar biasa bagi kami dan harapan kami yang sangat tinggi kepada beliau agar bisa membantu. Begitu, Mas. Oke, keparahan ini seberapa parah sih yang kemudian Anda tahu atau pihak keluarga tahu dari keluarga Bima, dan apakah ini karena tidak ada kinerja yang baik dari Pemprov atau ada faktor yang lain? Oke, kalau bilang parah, beberapa jalan yang di Lampung Tengah yang mungkin yang sering saya lewat itu di sekitar Lampung Tengah, Mas. Itu saya pikir terutama dari yang sekarang ditinjau Pak Presiden itu dari Kota Gajah ke Gaya Baru itu mohon maaf mungkin jaraknya kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 45 km, Mas. Itu kalau di kondisi kemarin itu bisa ditempuh 3 sampai 4 jam. Jadi mungkin kira-kira bisa dibayangkan dengan jarak 45 km ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam kan, coba kira-kira dibayangkan bagaimana kondisinya kan seperti itu. Atau yang kalau di Lampung Tengah yang sering saya lewat juga dari arah Mandala ke arah Bandar Jaya itu juga sama. Bahkan kalau di situ lebih parah lagi karena di situ saya pikir lubang itu bisa hampir setengah meter dalamnya. Banyak sekali kalau mobil-mobil besar, mobil-mobil muatan berat itu yang sampai terguling di situ, Mas. Parah lah, Mas, parah. Parah sekali kalau saya bilang jalan kondisinya di Lampung parah. Oke, yang Anda tahu selama ini kalau kemudian masyarakat melakukan kritik atau mengadu ya, membuat aduan soal kerusakan jalan ini, apakah diterima atau dibiarkan saja, Pak Bambang? Oke, saya pikir kelemahannya mungkin memang dari anggaran ya. Jadi memang anggaran yang disediakan pemerintah Provinsi Lampung ini untuk perawatan atau perbaikan ini sangat minim sekali ya. Kalau kita lihat malah yang dianggarkan di tahun 2023 untuk perawatan jalan itu kalau yang saya sharing di beberapa media itu malah cuma 1% dari APBD Provinsi Lampung. Saya pikir ini butuh kemauan dan kemauan keras lah dari pemerintah provinsi gitu. Sebenarnya kalau dari masyarakat sebenarnya sudah sangat lama, Mas. Contohnya di Lampung Tengah ini kan ketika kemarin Pak Bupati terpilih pun mereka memastikan bahwa di Maret 2023 itu jalan sudah dibangun total. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah April kan masih nihil, masih nol seperti itu. Oke. Begitu, Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bambang Sukoco, juru bicara keluarga Bima, sudah berbagi informasi dan tanggapan terkait dengan kunjungan Presiden di Lampung hari ini. Selamat sore, Mas. Terima kasih.